Bab 160. Salah ambil cek. Rocky mengerutkan alis, tidak disangka keluarga Liu malah kerjasama dengan keluarga Gao. Kalau begini, dia ingin memusnahkan keluarga Gao, keluarga Liu bukannya juga ikut habis. Andrew menghela napas dan berkata, "Dewi, jangan marah lagi dengan ibumu. Keadaan perusahaan Rieol sekarang sedang tidak baik. Mike juga melakukan apapun yang dia bisa untuk melewati krisis, ingin mendapat lebih banyak uang. Juga tidak boleh kontrak dengan keluarga Gao kan?" Andrew berkata, "Sudahlah, lagi pula aku juga tidak peduli soal keluarga Liu, terserah mereka. Pokoknya kalau nanti rugi, jangan datang cari kita saja." Dewi juga bicara. Selesai bicara, dia bicara ke Rocky lagi dengan pasrah, "Hadiah yang Mama terima, aku akan cari kesempatan untuk menyuruhnya mengembalikannya pada keluarga Gao." Andrew juga bilang, "Rocky, kelakuan ibumu memang begini, dia tidak berpendidikan, kamu jangan perhitungan dengannya. Keluarga Liu mungkin pendapatannya kurang." Mike mencoba segala cara untuk mengembalikan keadaan, merasa proyek ini bisa dapat uang, kita tidak usah pedulikan saja. Rocky mengerutkan alis, hanya bisa menganggukkan kepala. Walaupun ayah mertuanya menggambar sebuah batasan yang jelas dengan keluarga Liu, tapi karena ada hubungan darah, kalau keluarga Liu juga ikutan kenal sial, pasti akan terseret juga. Dan Jenny sangat nurut pada Christy, kalau keluarga Liu kena masalah, dia akan benaran menjemput Christy pulang ke rumah dan melayaninya. Kalau benaran begini, masalahnya akan jadi besar. Begitu Christy si dewa besar ini datang, heran kalau rumahnya masih bisa tenang. Rocky berjalan ke depan pintu, mengirimkan pesan singkat pada Yoga, menyuruhnya untuk jangan bergerak dulu, sementara tidak menyerang keluarga Gao, dan menyuruhnya untuk mengecek kenapa keluarga Gao bekerja sama dengan keluarga Liu. Tidak lama, Yoga menelepon kemari sendiri, cara bicaranya sopan. "Master Rocky, aku sudah memeriksanya, James tadi pagi memang menandatangani kontrak sebesar 140 miliar dengan keluarga Liu, karena belakangan pelanggan keluarga Liu menghilang, ada sebuah pelanggan besar yang melanggar kontrak, membatalkan kontraknya, keluarga Gao memanfaatkan kesempatan untuk mengambilnya." "Aku paham." Rocky bicara dengan datar, "Bagian keluarga Gao sana, sementara waktu kamu jangan apa-apakan dulu, tunggu proyek ini beres, aku akan meneleponmu lagi." "Baik." Yoga selesai bicara, dia bicara lagi sambil tertawa, "Maaf, Master Rocky, kemarin aku sudah bicara dengan Lian, di kota Babel sini ada sebuah lahan yang sangat bagus, agak kesulitan mendapatkannya. Aku sudah menghubungi beberapa teman yang punya kekuasaan, tidak tahu apakah malam ini Anda ada waktu, apakah bisa berkenan untuk makan dan berdiskusi. Kamu hubungi Lian, kalau sudah tentukan tempatnya telepon aku." "Terima kasih Master Rocky." Seketika Yoga senang, kalau bisnis ini bisa didapatkan, dia hanya ikutan saja, juga bisa untung besar. Sore hari, Andrew pergi ke rumah sakit untuk mengecek lagi. Rocky pergi mengambil obat, sedangkan Dewi sedang khawatir di ruang pasien. "Semua yang Papa gunakan adalah obat impor, total biaya pengobatan sampai sekarang sudah mengutang 2 miliar lebih, untung Direx Ramai Liu menyapa, kalau tidak rumah sakit bahkan tidak akan memberikan obat." "Ma, biaya obat ayah, kamu rencananya mau bagaimana?" Jenny sedang berdiri di depan jendela, menikmati kalung barunya, berkata, "Utang ya utang saja, bisa jadi akhirnya direksi Rama Liu bantu kita bayar." "Ma, ini logika macam apa, mana boleh suruh direksi Rama Liu mengeluarkan uang. Dewi sudah mau gila. Kalau dia bukan ibunya, dia di kehidupan ini bahkan tidak ingin berinteraksi dengan Jenny." Jenny bicara dengan tidak senang, "Direksi Rama Liu kaya, lagi pula dia kepala rumah sakitnya, hanya dengan satu kalimat langsung bisa buat biaya rumah sakitnya gratis. Ini rumah sakit umum, bukan miliknya." Dewi bicara dengan kesal, "Lagi pula, direksi Rama Liu tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga kita, kamu menyuruhnya menggratiskan biaya rumah sakit sebesar 2 miliar lebih ini. Kalau membiarkan Jenny terus ribut, tidak tahu akan malu sampai seperti apa." Dewi membuat keputusan, "Ma, dulu Rocky memberikanku beberapa perhiasan, ada padamu kan, kamu jual dulu untuk menutupi biaya obat." "Apa?" Jenny langsung seperti kucing yang ekornya terinjak, mengamuk, "Kalau dijual aku pakai apa?
Lagi pula sejak awal aku sudah membagikannya di Timelin, kalau dijual dan terlihat orang lain, wajahku mau dikemanakan. Ma, perhiasan itu Rocky yang memberikannya padaku. Kamu aku yang lahirkan, Rocky si cacat ini sudah makan minum gratis di rumahku beberapa tahun. Tidak usah bilang perhiasan yang dia berikan padamu, bahkan uang yang dia hasilkan juga punyaku. Jenny melihat Dewi dengan waspada, pokoknya perhiasannya tidak boleh jual. Paling aku pergi cari James, minta sedikit uang padanya. Dewi langsung marah sampai melompat, Ma, kalau kamu berani pergi cari James, aku dan Rocky akan pindah keluar, tidak akan kembali lagi. Jenny kalau bukan ibu kandungnya, dia bilang apa juga tidak akan dipedulikan. Rocky di perjalanan kembali mengambil obat, Lian menelepon, katanya Yoga mengundangnya makan nanti malam, soal investasi, mungkin butuh sejumlah uang. Rocky langsung menyetujuinya, mengeluarkan cek, ada satu lembar yang di atasnya tertulis 2 miliar, berencana untuk membayar uang obat Andrew nanti, dan satu lembar lainnya dia sudah menulis sejumlah uang, untuk dipakai nanti malam. Baru jalan sampai depan pintu kamar pasien, Rocky mendengar suara dari dalam. Hanya mendengar Jenny bicara dengan tidak senang, Dewi, pokoknya aku tidak ada 2 miliar uang obat yang ayahmu utangi. Terdengar suara Dewi yang pasrah, Ma, kamu jual saja perhiasannya. Rocky mengerutkan alisnya, baru ingin membuka pintu untuk masuk, malah mendengar suara Ando dari dalam. Suruh Rocky pergi cari uang lah, dia lihat Feng Shui kenal begitu banyak orang, pasti mudah untuk pinjam 2 miliar kan. Jenny bicara dengan kesal, dia adalah seorang peramal palsu, kamu kira dia seberapa hebat? Kalau dia bisa cari uang, apa Dewi masih harus pergi kerja cari uang? Ando menghela napas, berkata, Rocky bahkan tidak bisa menghidupi istrinya, untuk apa punya menantu seperti ini. Jenny mengomel, dengar tidak, pamanmu saja bisa melihatnya, Rocky adalah penipu, kamu masih tidak mau cerai. Ekspresi Rocky dingin, ibu menantunya sendiri mendesak untuk cerai ya sudahlah, karena merupakan ibu kandung istrinya, dia tidak akan perhitungan. Tapi Ando itu siapa sih? Ayah mertua sudah memutuskan hubungan dengannya sejak awal, ngapain masih ke sini? Seorang asing beraninya mencampuri urusan rumahnya. Dia mendorong pintu dan masuk, bicara dengan dingin, biaya obat papa, aku yang bayar. Dewi melihat Jenny dengan canggung, dia tidak menyangka Rocky ada di luar. Jenny malah sama sekali tidak peduli, mengomel sambil melotot, kamu punya uang. Menjual seluruh tubuhmu juga tidak akan menghasilkan 2 miliar. Oh ya, perhiasanku, dan villa itu, semuanya milikku, kamu jangan harap untuk menyentuhnya. Ando batuk kering, berkata, Rocky, kamu jangan menamparkan dirimu sendiri lagi. Kali ini aku kemari, ingin menyuruhmu dan Dewi kembali ke kantor, sekarang perusahaan mendapat satu pekerjaan lagi, sedang butuh orang. Walaupun Mike masih memelihara lukanya, tapi masalah yang lalu, aku juga tidak akan perhitungan. Kalau kalian kembali, gaji setiap orang tambah 2 juta. Rocky, dengan dingin, berkata, apa karena kerjasama yang kalian tanda tangani dengan keluarga Gao? Aku sarankan kamu cepat tinggalkan keluarga Gao, keluarganya sudah hampir habis. Cacat. Kamu ini sedang mengutuk pamanmu. Jenny langsung mengomel, sedikit kemampuan pun tidak ada, belakangan emosinya juga besar, siapa yang memberimu wajah untuk itu? Biasanya Jenny mengomel dan menghina, Dewi pun sangat pasrah, tapi kali ini dia berpihak pada Rocky dengan tegas. Ma, kalau perusahaan Rieol kerjasama dengan keluarga Gao, aku juga tidak kembali ke perusahaan lagi. Ando seketika marah, di kontrak keluarga Gao dan keluarga Liu, diantaranya ada satu syarat tambahan, yaitu menyuruh Dewi yang bertanggung jawab. Tadinya dia sekarang memang sudah tidak fokus, sering tidak pergi ke perusahaan, sekarang malah tidak mau kembali, itu akan tambah menyulitkan. Dia tambah membenci Rocky, kalau bukan karena bocah ini, seluruh keluarga Liu masih harmonis seperti dulu. Tapi dari wajahnya, Ando malah tidak mengekspresikan apapun, bicara dengan wajah sedih, Dewi, aku tahu kamu ada salah paham dengan Greg, tapi dia juga sudah mendapat hukumannya. Sekarang perusahaan Rieol sedang kurang pemasukan, hanya ada bisnis kerjasama dengan keluarga Gao ini, baru bisa menghasilkan sedikit uang, kamu mengertilah.
Aku tidak bisa mengerti. Dewi bicara dengan dingin, menyuruhku untuk kerja sama dengan orang seperti ini, selamanya tidak mungkin. Ando mengerutkan alis, berkata, begini, kalau kalian kembali ke perusahaan, biaya pengobatan Andrew, aku keluarkan setengahnya. Begitu Jenny mendengarnya, langsung wajahnya dipenuhi senyuman, langsung berkata, Dewi, paman sudah tidak perhitungan lagi, kamu kenapa masih marah? Besok kamu pergi ke perusahaan untuk kerja. Aku tidak mau. Dewi bicara dengan ngotot. Ekspresi Jenny berubah, mengomel, kamu tidak kerja, biaya pengobatan ayahmu datang dari mana? Aku sudah bilang, biaya pengobatan papa aku yang tanggung. Kata Rocky. Rocky tersenyum dingin, Rocky, kamu sekarang miskin, makan minum semua mengandalkan keluarga Liu, kamu tidak sedang ngelawakkan. Iyakah? Rocky bicara, mengeluarkan selembar cek dari kantongnya, langsung mengopernya ke hadapan Jenny, berkata, ini 2 miliar, uang sisanya akan aku pikirkan lagi caranya. 2 miliar. Kamu dapat uang dari mana? Jenny menganga dengan terkejut, langsung merebut ceknya. Di atas ceknya ada sederet angka 0. Jenny gemetar, menggunakan jari untuk menghitung di atasnya, ini 2 miliar. Tidak, masih ada lebih beberapa 0. 20 miliar. 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar. Tidak. 2 triliun. Jenny langsung tidak berani mempercayai matanya sendiri, dan berteriak. Dewi dan Andrew juga terkejut. Bab 161. Ceknya palsu. Hati Rocky jadi muram, kulit kepalanya tiba-tiba gatal. Mampus. Dia salah ambil cek. Cek ini, dia siapkan untuk diberikan pada Yoga nanti malam untuk investasi lahan. 2 triliun kok. Jenny seperti habis pakai obat, tidak berhenti berteriak dengan heboh. Ekspresinya bersemangat sampai wajahnya memerah, matanya berbinar-binar, memegang ceknya dengan erat tidak mau melepaskannya. Dewi bicara dengan curiga, Ma, kamu salah lihat ya, Rocky dapat uang begitu banyak dari mana? Rocky keringat dingin, seketika dia tidak bisa menjelaskannya. Mungkin hanya bisa memberitahukan identitasnya dengan jujur. 2 triliun. 2 triliun utuh kok. Kaya. Jenny seperti menggila, sudah bersemangat sampai tidak mendengar ucapan Dewi, terus melihat ceknya, saking semangatnya sampai teriak-teriak terus. Aku lihat. Andrew kesana dengan curiga, setelah melihat sederet angka 0 di atas ceknya, juga ikutan melongo. Dia selama hidupnya, bahkan belum pernah melihat begitu banyak uang. Pintunya tidak terkunci, suara teriakan Jenny mengundang rasa penasaran banyak orang luar. Karena angka 2 triliun ini, siapapun yang mendengarnya juga akan melongo. Ada beberapa orang yang menyerobot masuk ke kamar pasien, mengulurkan kepalanya untuk melihat cek. Saat melihat sederet angka 0 di atas cek, orang-orang juga rusuh. Buset, monopoli super ya. Orang kaya ini adalah menantu mereka, putrinya menikahnya enak sekali. Putriku kenapa tidak beruntung begini, tidak menikahi menantu dewa kekayaan begini. Jenny kesulitan bernapas, tangannya yang memegang cek pun gemetaran. Dewi juga melihat ceknya dengan jelas, hatinya terkejut, bertanya pada Rocky sambil mengerutkan alis, uang sebanyak ini, kamu dapat dari mana? Istriku, aku. Rocky benar-benar pasrah, mempertimbangkan mau bagaimana memberitahu Dewi identitasnya yang sebenarnya. Di saat ini, Ando mengejek menghina, Dewi, kamu masih percaya Rocky benaran ada uang? Kalau dia begitu kaya, kamu masih harus ikut dia hidup miskin beberapa tahun. Selesai bicara, dia buka mulut dengan yakin, cek ini palsu, aku jamin. Apa? Bola mata Jenny seperti mau loncat keluar. Ando berkata, aku di perusahaan pernah melihat begitu banyak cek, tapi sama sekali tidak pernah melihat yang seperti ini memang palsu. Dewi melihat ceknya, dia juga memang tidak pernah bertemu dengan jenis cek seperti ini. Di atasnya tercetak bahasa asing yang warna-warni, juga ada dekorasi dengan foil emas. Dia melihat ceknya, lalu melihat Rocky dengan marah, ceknya dapat dari mana? Biasanya Rocky sangat tidak menyukai Ando, tapi sekarang malah jadi lega, pura-pura gugup, dulu saat aku lihat Feng Shui, orang lain yang memberinya padaku. Ando bicara mengejek, palsu. Memang dasar tidak berguna, beraninya menipuku.
Jenny marah sampai menggila, merobek ceknya sampai hancur, dan melandaskan pukulan di tubuh Rocky. Benar-benar membuat kesal. Dia sudah mengira dirinya dapat banyak uang, tidak disangka malah sia-sia. Dewi malah merasa lega, kalau Rocky benaran punya begini banyak uang, dia tidak akan berani menerimanya, bahkan mencurigai kalau dia sudah melakukan bisnis yang memalukan. Dia langsung menahan Jenny, "Ma. Rocky juga berniat baik, dia ditipu orang." Orang-orang yang berkerumun di luar, ada orang yang bergumam, "Cek ini jelas-jelas asli, merupakan cek khusus nasabah VIP Swiss Bank, orang desa tidak pernah bertemu dunia luar, langsung bilang palsu. Orang bukan orang kaya besar, banknya tidak akan melayani." Rocky takut muncul masalah baru lagi, langsung menutup pintu kamar pasiennya. Hampir saja. Cek VIP Swiss Banknya ini, hampir saja ketahuan. Bodoh, menghasilkan uang saja tidak bisa, bahkan dibodohi orang sampai seperti ini. Jenny dihalangi oleh Dewi, marahnya sampai terengah-engah. Kaya mendadak jadi miskin mendadak, jaraknya hanya 1 detik, kekecewaan yang sangat besar, membuat jantungnya tidak tahan. Kalau Rocky benaran ada 2 triliun, dia berlutut di hadapan menantunya di sini pun tidak apa. Ando melihat Rocky dengan menghina, berkata, "Sudahlah, bagaimanapun Andrew juga adikku, biaya pengobatan 2 miliar lebih ini, biar aku yang bayarkan untuk dia." Jenny begitu mendengarnya langsung merubah amarahnya jadi kesenangan, menarik Ando dan bertanya, "Kak, kamu benaran mau beri uang?" Rocky dan Dewi juga saling bertatapan, hatinya bingung. Ando sama sekali tidak memandang adiknya, sekarang kenapa tiba-tiba jadi orang baik? Masalah yang lalu, semuanya sudah berlalu. Ando menghela napas, berkata, "Pada akhirnya semuanya adalah satu keluarga, malam ini tunggu Andrew selesai pengecekan, semuanya pergi makan bersama, kita belakangan ini berhubungan dengan satu orang besar, merupakan keluarga kaya dari kota Wasa, identitasnya sangat terhormat. Kalau bisa mendapat pengakuan darinya, keluarga kita pasti akan melompat jadi yang paling kuat di kota Gopo dengan sangat cepat." Dewi mengerutkan alisnya, dia tidak mau pergi ke rumah keluarga Liu. Ando bicara lagi, "Oh ya, Rocky tidak usah datang, daripada dia buat kekacauan lagi." "Maksudmu, Rocky bukan orang keluarga Liu?" Dewi bicara dengan dingin, "Kalau dia tidak pergi, aku juga tidak mau." "Anak ini, kamu bagaimana sih bicara pada pamanmu? Apa penting si cacat itu hadir atau tidak?" Jenny langsung memutar kepala dan bicara pada Ando, "Tidak apa, sampai waktunya aku pasti akan bawa Dewi datang." Ando menganggukkan kepala, bahkan tidak melihat Rocky, langsung berjalan melewati sampingnya. "Ma, Ando sangat menghina orang." Dewi bicara dengan marah. Jenny mengomel, tangan Mike yang dilukai Rocky masih belum sembuh sampai sekarang, sudah sepantasnya dia tidak pergi. Itu Mike yang cari gara-gara sendiri. Karena masalah cek, Jenny masih emosi, melihat Rocky dengan sadis, berkata, bahwa si cacat ini, juga membuat keluargaku malu. Pokoknya dia tidak boleh pergi. Selesai bicara, dia banting pintu berjalan keluar kamar pasien, untuk mengecek apakah Andrew sudah melakukan pemeriksaan atau belum. Dewi marah sampai wajahnya memerah, melihat Rocky, hatinya merasa bersalah. Walaupun suaminya ini tidak berkemampuan, tapi dia juga sudah melakukan upaya yang terbesar, sikap Ando dan ibunya, jelas sekali menendang Rocky keluar dari keluarga Liu. "Rocky, ucapan mama tadi, kamu jangan masukkan ke hati. Sampai waktunya aku akan menemanimu di rumah, aku tidak akan pergi." Rocky tersenyum, berkata, "Tidak apa, lagi pula aku juga tidak ingin ke rumah keluarga Liu. Perusahaan kecil seperti keluarga Liu ini, dia sama sekali tidak memandangnya. Perusahaan besar yang kekuatannya lebih kuat 10 kali lipat dari keluarga Liu, ingin mengundangnya makan saja, dia sudah malas pergi." Andrew bilangnya bayar, tapi hanya ngomong saja, saat dia pergi dari rumah sakit pun tidak bayar. Malam hari, Jenny memaksa untuk menyeret Dewi pergi ke acara makan keluarga Liu. Dan mereka keluar duluan, setelah itu Lian jadi supir sendiri, mengendarai Porsche datang untuk menjemput Rocky, mempersilahkannya naik mobil dengan hormat. 2 mobil mewah yang sebelumnya diberikan orang lain, Dewi tidak mau menyetir semuanya.
Rocky memarkirnya di lantai bawah ruang kerja, nganggur di dalam garasi mobil. Tempat makannya ditentukan di restoran Gobes. Tapi sekarang di depan restoran Gobes, orangnya masih belum tiba. Bos Rafa sejak awal sudah berdiri di depan pintu untuk menyambut dengan hormat. Dan Yoga juga berdiri menunggu di depan pintu, di belakangnya juga masih ada beberapa orang kaya kota Babel, semuanya sedang menyambut di depan pintu dengan hormat. Sekelompok bos besar yang kaya dan berkuasa berdiri di depan pintu, sangat berwibawa, malah membuat Nona yang melayani seremoni, hatinya berpikir sebenarnya orang seperti apa yang membuat para bos ini menunggu, bisa sampai membuat para orang besar ini menunggu di sini. Dan saat Rocky masih di jalan, beberapa mobil kecil disetir sampai ke depan pintu restoran Gobes, di dalam mobil semuanya orang keluarga Liu. Mobilnya masih belum berhenti, Ando melihat sekelompok bos besar di depan pintu restoran Gobes, ketakutan sampai keringat dingin. Mike juga melihatnya, bicara dengan terkejut, "Pak, orang itu sepertinya Direktur Rafaya." Ada juga beberapa orang di belakang itu, semuanya adalah orang hebat kota Gopo dan kota Babel kan. Mereka berdiri di sini menunggu siapa? Tidak tahu. Ando juga gemetar ketakutan, "Kamu jangan tanya lagi, ini bukan orang-orang yang bisa kita usik." Begini banyak bos besar, salah satu di antaranya sudah bisa menghabisi keluarga Liu, pemimpin yang mereka tunggu, pasti lebih tinggi posisinya dan berkekuatan besar. Bab 162. Kalau begitu beli semuanya. Mike juga khawatir, melihat aura para bos yang mengerikan itu, sama sekali tidak berani berjalan memasuki pintu melewati orang-orang ini, dan berkata, "Kita masuk dari pintu belakang saja, kalau tidak sengaja bertemu dengan mereka, pasti akan kena masalah besar." Ando juga berpikir demikian, langsung memutar setir, menyetir mobilnya ke belakang. Dewi duduk di mobil, ekspresinya dingin, juga tidak tahan untuk melihat ke pintu sekilas. Hanya melihat sebuah Porsche datang, orang di dalam mobilnya, mungkin adalah orang besar yang ditunggu para bos ini. Dewi mengerutkan alis, entah kenapa dia tiba-tiba merasa, dari samping, orang besar ini agak mirip suaminya. "Ma, sepertinya itu Rocky." Jenny melirik, bicara dengan tidak senang, "Matamu rusak ya, apa orang tidak berguna seperti dia pantas untuk datang ke restoran elit seperti ini? Dia bahkan tidak berhak untuk mengangkat sepatu para bos ini." Ando tidak berani berhenti, langsung tancap gas dan menyetir mobilnya. Dewi tidak melihatnya dengan jelas, tapi hatinya juga merasa tidak mungkin. Sekelompok bos besar berdiri berderet di depan pintu, menyambut Rocky. Dipikirkan juga tidak mungkin. Porsche baru berhenti, Yoga langsung berlari ke sana, membuka pintunya sendiri, membungkuk dengan sopan, "Master Rocky, silakan turun dari mobil." Beberapa orang di belakangnya, semuanya bermartabat di kota Babel. Melihat Yoga Sang, raja dari bawah tanah kota Babel, bisa-bisanya menghormati seorang pemuda yang berpakaian biasa, bahkan membuka pintu mobil untuknya sendiri, hatinya samar-samar ada rasa terkejut dan aneh berbarengan. Sebelum mereka datang, Yoga demi menjaga rahasia, tidak membicarakannya dengan sangat detail, hanya bilang identitas Rocky tidak biasa, merupakan seorang yang terhormat. Tadinya mengira orang yang terhormat ini, pasti berposisi tinggi dan berkekuatan besar. Tapi sekarang mereka melihat, ternyata Rocky begitu muda, pakaian yang dikenakan juga biasa saja, ini membuat orang tambah bertanya-tanya. Mungkin identitas orang ini, jauh lebih tinggi daripada perkiraan mereka. Rocky menyapu sekilas, bicara sambil tersenyum, "Untuk apa membuat situasi besar seperti ini? Selama ini aku melakukan sesuatu dengan merendah, kalian semua berdiri di sini, terlalu menarik perhatian orang, semuanya masuklah." Iya, aku mempertimbangkannya tidak secara keseluruhan, mohon Master Rocky maafkan saya." Yoga langsung memimpin jalan di depan, mempersilahkan Rocky masuk ke lobi. Acara perjamuannya sejak awal sudah disusun, dan lagi di ruangan Magic Cloud yang paling mewah. Setelah Rocky duduk, semuanya baru berani duduk. Lian juga tidak duduk, berdiri melayani di belakang Rocky, membantunya menuangkan bir. Bagaimanapun dia juga bos kota Gopo yang ternama, sekarang malah seperti seorang pembantu, berdiri di belakang Rocky dengan sukarela, orang lainnya yang duduk di meja perjamuan tambah memuja. Tidak tahu pemuda berpakaian biasa ini, sebenarnya apa latarnya. Setelah sebuah obrolan sapaan,
Yoga meletakkan gelas birnya, memasuki topik utamanya, memutar badan dan bicara ke Rocky dengan hormat. Master Rocky, aku sudah mendiskusikannya dengan Direktur Lian, belakangan real estate sedang meningkat pesat. Aku tertarik dengan sebidang lahan di pinggir sungai kota Gopo. Kalau digunakan untuk membangun real estate penjualan elevator kelas atas, pasti bisa untung besar. Tapi bidang lahan ini, sampai sekarang masih tertahan oleh seorang keluarga ternama Kota Wasa, harga lelangnya tidak akan murah. Rocky bicara dengan datar, soal real estate, kamu diskusi dengan Lian saja, beritahu nominalnya padanya, di bawah 2 triliun tidak perlu melaporkan prosesnya padaku, terlalu rumit. Tidak disangka ternyata begitu santai, ekspresi Yoga seketika senang. Harga lelang lahan pinggir sungainya mulai dari 3, enak triliun, belakangan Yoga kekurangan dana, paling banyak hanya bisa mengeluarkan sampai 1,2 triliun. Dia juga tidak mengharapkan Rocky akan mengeluarkan 2 triliun, tadinya dia mengundang beberapa bos besar kota Babel, di sisi ini adalah untuk mengenalkannya pada Rocky, di sisi lainnya adalah berharap semuanya ikut investasi, membuka real estate elit ini bersama. Mana menyangka Rocky bahkan tidak sendawa, langsung 2 triliun tidak perlu dites. Ini membuat Yoga bersemangat sampai berbunga-bunga, dan orang-orang di tempat, selain Lian, semuanya melongo. 2 triliun loh. Investasi sebesar ini, Rocky bisa-bisanya melahapnya sekaligus. Bahkan kelopak matanya pun tidak berkedip. Sudah seperti pergi ke pasar untuk beli sayur, asal setuju saja. Ini sebenarnya kekayaan tingkat apa? Orang-orang semuanya sangat bersemangat, bisa menempeli bos besar seperti ini, adalah kesempatan yang sama sekali tidak bisa mereka sangka-sangka. Tadi orang yang masih curiga, sekarang juga mulai berterima kasih pada Yoga, sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengenali bos besar ini. Acara minumnya seketika meningkat suasananya, orang-orang berebut untuk tos dengan Rocky, tidak berhenti merayu. Rocky tidak menolak siapapun, walaupun kekuatan orang-orang ini tidak sepadan dengan Yoga, tapi mulai hari ini dia berencana untuk mengembangkan bisnis di balik layar, selain Yoga, juga harus menggunakan orang-orang ini. Mengenai sisi Billy sana, walaupun dia juga membantu Rocky mengurus usaha di bawah namanya, tapi Rocky malah samar-samar mendengar kabar angin. Bagian dalam keluarga Lin mengalami perubahan, walaupun dia di kota Gopo, tidak terlalu memahami urusan internal keluarga Lin dari kota Wasa, tapi mendengar sedikit kabar dari mulut Billy. Keluarga Lin dibagi jadi 2 bagian, satu sisi yang membantunya meneruskan usaha keluarga, dan sisi lainnya berpikir seharusnya diurus oleh paman. Sekarang, walaupun di bawah nama Rocky ada sumber keuangan dalam jumlah besar, tapi juga punya keluarga Lin, kalau internal keluarga Lin semakin parah pertikaiannya, aset-aset ini sangat mungkin juga akan muncul perubahan. Dan lagi, Rocky juga tidak ingin kembali ke keluarga, bisa punya aset sendiri lebih baik. Sehingga dia menghindari Billy, mengembangkan usahanya sendiri di kota Babel diam-diam, untuk berjaga-jaga. Yoga sangat bersemangat, kedua tangannya mengangkat gelas bir, membungkuk untuk tos bir. Master Rocky, mendapat dukungan darimu benar-benar luar biasa, investasi kali ini tidak hanya membangun real estate, aku juga menyusun pembangunan sebuah distrik komersial, paling tidak sedikit bisa membawa 50.000 ke atas tempat kerja bagi kota Gopo, karena memajukan perkembangan masyarakat, akan membuat kotanya jadi stabil. Walaupun dia adalah orang yang ambisius, tapi batasannya jelas, semua hal yang dilakukan terbuka dan tulus, tidak mencelakai masyarakat, bahkan bisa memajukan perkembangan kota. Ini juga alasan pemerintahan kota Babel terus menolongnya, dan karena bantuan yang ada, sehingga Yoga bisa menjadi raja dari bawah tanah kota Babel. Yoga berkata, lahan di sisi kiri pinggir danau kota Gopo lumayan, tapi aku rasa sisi kanan lebih bagus, tapi sayang harganya terlalu mahal, kota Wasa sana mau mengeluarkan 4 triliun baru mau lepas tangan, jadi aku memilih sisi kiri. Rocky mengerutkan alis, bertanya, apa 2 bidang lahan tidak bisa dibuka bersama? Yoga tersenyum pahit dan berkata, investasi seperti itu terlalu besar, juga beresiko. Totalnya 7,2 triliun kan? Rocky bicara dengan santai, kalau begitu aku investasikan 8 miliar. Tangan Yoga gemetar, mengangkat kepala dengan tertegun, bir di dalam gelasnya tumpah di lantai.
Seisi ruangan, jadi hening. 10 pasang tatapan, semuanya melihat ke Rocky dengan pasti, bahkan tidak berani mengedipkan mata. Tidak salah dengarkan. Sekaligus menginvestasikan 8 miliar. Ekspresi Yoga berubah drastis, sampai bicaranya jadi tidak benar, Master Rocky, Maksud Anda adalah membeli semua lahannya. Ya, selain membangun real estate, juga bangun gedung sosial, perlengkapannya harus dipasang dengan baik, misalnya pusat bantuan orang tua, sekolah sosial anak-anak dan lain-lain. Rocky bicara dengan datar, selain itu aku punya syarat, seluruh gambar desain bangunan real estate-nya, harus ditanggung jawab oleh Studio Succeed Cloud. Studio Succeed Cloud, dibuka oleh Dewi istrinya. Setelah keheningan sesaat, seluruh atmosfer ruangan berubah, orang-orang terkejut. Ini benaran segitu kaya ya? Bahkan ada beberapa bos besar kota Babel yang bola matanya melotot, mengagumi Yoga sudah memeluk sebuah kantung uang. Hanya Lian yang seperti tidak ada apa-apa, sejak awal dia sudah tahu Rocky punya uang dan kekuasaan. Soal dia mengeluarkan puluhan triliun untuk beli investasi puluhan proyek kemana-mana, orang-orang ini mungkin masih belum pernah dengar. Di samping itu, bagi Tuan Mata ini uang terhitung sebagai apa? Uang di matanya, mungkin benaran seperti kertas.